Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi bersama Ibu Hesti dalam pembelajaran matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat, sudut keliling, sudut refleks, dan juga segi empat tali busur. Untuk yang pertama, yaitu kita akan bahas sudut pusat dan sudut keliling. Di sini Ibu sajikan ada lingkaran yang berpusat di O atau titik pusatnya O, ya, atau nama lingkarannya O, lingkaran O gitu ya. Nah, di sini Ibu kasih sudut alfa yang dimana ini adalah sudut pusat yang artinya dia adalah 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Apa sih sudut keliling itu? Nah, sudut keliling ini Ibu namakan sudut beta, di mana sudut keliling ini adalah setengahnya dari si sudut pusat. Jadi karena di sini udah ada namanya, jadi sudut keliling itu sudut ACB yang sama dengan setengah si dari sudut AOB atau sudut pusat. Berarti sudut pusat AOB itu 2 kali lipatnya dari sudut ACB. Kemudian ada sudut refleks, di mana sudut refleks ini besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sehingga sudut ABC ini adalah setengahnya dari sudut refleks. Oke, kita lanjut. Di sini ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut ACB itu adalah sudut keliling, berarti kan setengahnya dari si sudut pusat atau sudut AOB. Nah, ceritanya Ibu kasih nih sudut ADB, ya kan? Sudut ADB ini adalah setengahnya dari AOB, betul. Kemudian ada lagi sudut AEB, yaitu setengahnya dari AOB lagi. Nah, kenapa sih sudut ACB sama dengan sudut ADB sama dengan sudut AEB itu setengah dari sudut AOB sih? Karena besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama nih atau busur lingkaran si AB itu akan menghasilkan besar sudutnya sama gitu. Jadi mau diputar kemana aja kalau menghadap busur si AB atau nih kalian bisa lihat di kakinya AB, AB semua, berarti dia menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling itu adalah sama. Oke, lanjut, ada sudut keliling yang menghadap diameter, di mana sudut keliling yang menghadap diameter ini sebenarnya AOB ini adalah sudut pusat, tetapi dia terbentang gitu loh, membentuk garis lurus, yang dimana dalam unsur-unsur lingkaran ini namanya diameter. Nah, kalau kalian ingat sudut pelurus ya, sudut pelurus itu besarnya 180 derajat. Nah, maka sehingga nih, kenapa bisa dikatakan sudut kelilingnya itu 90 derajat? Karena 180 itu setengahnya 90. Nah, coba kita kasih lagi nih, ada sudut ADB. Karena masih menghadap diameter, pasti otomatis dia juga 90 derajat. Oke, lanjut, ada segi 4 tali busur. Di sini Ibu kasih A, tali busur AB. Ini B, Ibu kasih tali busur BC. Ini CD, tali busurnya. Kemudian ada DA. Ingat, segi 4 tali busur itu merupakan segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran nih, si ABCD kan. Nah, jumlah besar sudut yang saling berhadapan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada latihan soal. Udah tahu dong ini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah si titik pusat, sudut pusat. Berarti dia adalah 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Tinggal kita kalikan deh. Jadinya sudut AOB itu sama dengan 2 kali dari sudut ACB. Jadinya hasilnya 96 derajat. Kemudian ada lagi. Nih, sudut pusatnya juga Bu, tapi kok ini begini? Kurang di sini. Tadi ingat mau kita kemanain? Dia akan tetap menghadap busur yang sama, berarti bisa kepake. 2 kali lipatnya dari 45 derajat adalah itu 90 derajat. Kemudian ada lagi nih, sekarang yang ditanya adalah sudut keliling. Berapa nih sudut si ADB dan ACB? Oke, satu-satu. Karena sudut keliling itu setengah sudut pusat, maka sudut kelilingnya itu ADB yang kita cari. Setengahnya dari AOB. AOB berapa? 72 derajat. Maka setengahnya dari 72 adalah 36 derajat. Oke, lanjut lagi. Karena ACB sama ADB itu menghadap busur yang sama nih, atau si AB kakinya sama-sama AB, maka bisa dikatakan besarnya itu sama antara sudut D sama sudut C, yaitu 36 derajat. Oke, lanjut lagi nih. Kalau kalian ingat ini identik sama segi 4 tali busur ya.
identik sama ya benar segi 4 tali busur, tapi ingat ini bukan segi 4 tali busur, ini adalah ya bukan segi 4 tali busur karena ada satu titik sudut yang bukan terletak pada lingkaran, sedangkan ini titik pusat. Berarti kita nggak bisa pakai segi 4 tali busur untuk menghitungnya. Nah, kita hitung dengan sudut refleks. Mau mengetahui ABC-nya misalkan ya. Oke, dari sudut refleks 130 itu kan 230 ya. Dari 360 derajat itu sudut satu putaran penuh dikurang sama sudut yang diketahui. Sehingga hasilnya 230 derajat. Kemudian, sudut ABC-nya itu adalah sudut keliling, yang artinya setengahnya dari sudut refleks. Nih, sudut keliling kan ini sebenarnya, tapi sudut pusatnya yang mana, Bu? Bukan yang ini, tapi yang ini. Dia sama-sama menghadap sama-sama menghadap busur AC, tapi dia yang ke atas. No, ini kan keliling yang ditanya. Pusatnya ini kan, dia karena kebalik gitu loh. Nah, tapi sehingga dikatakan ABC ini adalah setengah dari sudut refleks, yaitu artinya 115. Oke, sama halnya, tapi di sini kita cari nilai X-nya, maka sudut refleks dari AOC ini adalah 360 dikurang 150, yang artinya 210 derajat, ya kan? Kemudian sudut ABC ini kelilingnya dari sudut refleks kan 210, berarti 105 dong. Nah, karena berhubung kita mau mencari nilai X, yang artinya sudut ABC itu sama dengan si 2X tambah 5 ini kan nilainya. Maka sudut ABC-nya udah ketahuan 105 derajat. Ini yang nilai di sini. Maka kita operasikan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah suku-suku sejenis ya, di sama ini. Maka ini 105 dikurang 5. Yang hasilnya 100, sehingga nilai X-nya adalah 100 dibagi 2, yaitu 50. Berarti nilai X-nya adalah 50. Oke, lanjut lagi ada yang namanya, ini. Dalam ini kan identik segitiga ya, maksudnya ini kan gambarnya segitiga. Yang dimana jumlah besar sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Nah, gimana sih cara mau tahu sudut B-nya? Berarti kan 180 tinggal dikurang 24, tinggal dikurang 90, maka selesai dong. Dan di sini Ibu tulis sih sudut segitiga BC itu ditambah sudut B, ditambah sudut C, ditambah sudut A itu hasilnya kan 180 derajat. Maka untuk di baris ini Ibu substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Sehingga sudut ABC itu 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 24 derajat. Ini Ibu pindahin ya. Sebenarnya ini 90-24 kan pindah ke kiri, tapi kanan kiri sama aja asalkan tandanya kalian paham. Oke, yang hasilnya 66 derajat berarti sudut B ini adalah 66 derajat. Untuk pembahasan tali busur, ya kita lihat pada video berikutnya. Untuk memahami segi 4 tali busur, silakan perhatikan tayangan berikut. Segi 4 tali busur merupakan segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran. Perhatikan tali busur ABCD. Kita akan menganalisis bagaimana hubungan jumlah dua sudut pada tali busur yang saling berhadapan. Kita hitung sudut ABC. Ya, besarnya 110 derajat. Kemudian kita hitung sudut ADC. Besarnya 70 derajat. Coba kita jumlahkan. 110 ditambah 70 sama dengan 180. Sekarang kita coba rubah sudut ABC dan sudut ADC. Misalkan ABC kita buat 100. Ternyata sudut ADC juga bernilai 80. Jadi sudut B ditambah sudut D sama dengan 180. Atau pada segi 4 tali busur, sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180. Sekarang kita cek pada sudut BAD dan sudut BCD. Kita ukur sudut A.
74 derajat dan kita ukur sudut C. Ternyata 106 derajat. 74 derajat ditambah 106 derajat jumlahnya juga 180 derajat. Jadi terbukti pada segi 4 tali busur sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180. Kita rubah coba ini. Sudut A 70 derajat, maka di hadapannya sudut C sama dengan 110 derajat. Oke, itu dia video kali ini yang alhamdulillah yang kita insya Allah akan paham tentang sudut pusat, sudut keliling, sudut refleks, dan juga segi 4 tali busur. Dimana jika kalian ini merasa video ini sangat bermanfaat, kalian boleh di-share. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, mungkin kalau misalkan ada kritikan atau apa. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi bersama Ibu Hesti dalam pembelajaran matematika, di mana kali ini Ibu akan membahas tentang sudut pusat, sudut keliling. Ini unsur-unsur lingkaran.